rekrutmen, minat bakat, dan motivator. Pengalaman kerja psikolog di Lembaga Psikologi dan Psikometri RSF Purwodadi dan Wonogiri, guru BK di SMA IT Al-Huda Wonogiri, penulis tema psikologi di tabloid Permataku, dan anggota psikologi klinis. Itu tadi CV dari narasumber kita yang akan menyampaikan materi. Untuk Ibu Dian, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini? Insya Allah siap, Mbak. Terdengar suara saya, Mbak? Terdengar, Bu. Baik, kalau Alhamdulillah. begitu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya yang saya hormati Ibu Ketua Saimas Wonogiri, Ibu Ati, kemudian Bapak Ibu dosen Saimas, keynote speaker Ibu Ruslina, dan kakak-kakak mahasiswa Saimas Wonogiri. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan untuk saya untuk memberikan materi. Kemarin diminta Bu Ruslina tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di saat berpuasa. Gitu. Nah, kemarin materi sudah di-share sama Bu Ruslina, Mbak? Baik, saya akan bertanya dulu sama Bapak Ibu dan kakak-kakak yang ada di Zoom pagi ini. Saya mau bertanya dulu sebelumnya, bagaimana eh, kondisi kesehatan mental atau perasaannya pagi ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Moderator tadi, Mbak siapa? Iya. Ya, gimana hari ini, pagi ini perasaannya seperti apa? Terganggu, gelisah, kan baru puasa nih pagi-pagi harus Zoom, padahal pengennya istirahat, siapa tahu gitu. Nah, apa seneng atau sedih, bagaimana? Ya, sebelumnya tuh, karena ya ini adalah mungkin pertama kali menjadi moderator ya, Bu, jadi Mm-mm. agak deg-degan gitu. Ya, gitu ya, deg-degan. Itu termasuk kayak baru memulai untuk belajar apa ya, keluar ya. Eh, Mbak siapa moderatornya, maaf? Dela, Bu. Mbak Dela. Mbak Dela kemarin materinya sudah di-share kah sama Bu Ruslina? Untuk materi belum itu, Bu. Oh gitu, oke. Heeh. Saya Ijik Budian itu mungkin materinya kemarin sudah saya share ke Pak Kaprodi, tapi mungkin karena tadi info kendala mungkin sinyal, jadi mungkin dari Ibu Dian sendiri belum Je, ini. yang untuk mengoperatori PowerPoint-nya bisa Je? Kebetulan karena saya itu baru pakainya laptop terus. Nah, Sebentar. pakainya HP. Oh ya oke, sebentar. Nah, Saya kirim ulang ke kalau Mbak Dela atau Mbak Erin ya. saya, Halo Mbak Dela, Mbak Erin saya kirim. Mbak Dela. Dikirim ke Mbak Erin saja, karena kebetulan saya juga pakai HP, Bu. Oh ya oke. Kemarin dari Pak Rosid belum dikirim ya? Belum, Bu. Ya, karena memang beliau sedang di tempat yang sinyalnya kurang ini sih sebenarnya. Oke, sebentar ya. Ya, sambil menunggu. eh, nah, karena tema kita tentang
pentingnya menjaga kesehatan mental di saat puasa, kita semua pasti sudah tahu ya, Bapak Ibu, Mbak-mbak semua di sini, Mas-mas, puasa itu seharusnya ngapain, gitu ya. Nah, puasa itu kan ada yang bisa dikatakan menahan makan dan minum, ada juga menahan hawa nafsu, seperti itu. Nah, hawa nafsu di sini salah satunya juga termasuk dari emosi. Emosi juga termasuk dari hawa nafsu. Kita sambil itu. Nah, puasa dapat mengendalikan emosi dan meningkatkan kesehatan mental. Puasa mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan kesadaran diri terhadap sikap dan perkataan. Tapi ini nggak bisa didapatkan langsung dengan berpuasa di jarak waktu yang sebentar. Jadi misal puasanya baru dapat 3 hari, 2 hari, itu belum bisa langsung sabar, terus bisa langsung mengendalikan diri, terus sadar terhadap sikap dan perkataan itu belum bisa 100%. Kecuali untuk yang orang-orang yang sudah terbiasa puasa. Nah, bagaimana atau berapa lama bisa mendapatkan atau bisa menjadi sabar, bisa mengendalikan diri dan sadar terhadap sikap dan perkataan. Itu dibutuhkan beberapa waktu ya, mungkin bisa lebih dari 6 hari atau 7 hari itu baru bisa. Karena biasanya di awal-awal puasa yang terjadi apa? Yang terjadi adalah emosi kita biasanya meningkat. Pernah dengar ya kalau katanya kurang aqua, kurang malah sebut merek nih, kurang air mineral itu konsentrasi akan menurun. Nah, ketika konsentrasi kita menurun, biasanya itu emosi juga akan meningkat. Nah, ketika emosi meningkat berarti sabarnya kan udah berkurang juga seperti itu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, beberapa hari puasa, kita bisa belajar gimana ini biar kita tidak kekurangan cairan di dalam tubuh, gimana kita tidak kekurangan makanan yang ada di dalam tubuh, seperti itu. Dengan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam tubuh kita, insya Allah seperti sabar, bisa mengendalikan diri, emosi itu pun juga akan meningkat. Gitu. Kemudian manfaat puasa bagi kesehatan mental. Ada nggak sih menurut Mbak Dela ada nggak manfaat puasa bagi kesehatan mental? Ada ya. Di sini salah satunya adalah mengurangi stres. Mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Itu manfaat puasa bagi kesehatan mental. Kemudian ada juga meningkatkan daya tahan mental dan psikologi. Kemudian melatih empati terhadap sesama, kemudian bisa meningkatkan kontrol diri terhadap kepekaan sosial, dapat juga membantu mengekspresikan emosi negatif dengan cara yang lebih sehat. Kemudian bisa juga melatih fungsi mental, terutama dalam meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, itu beberapa manfaat puasa bagi kesehatan mental. Kemudian, bagaimana cara memaksimalkan manfaat puasa bagi kesehatan mental? Ada lagi. Caranya ada salah satunya meningkatkan puasa semata-mata itu karena Allah, bukan karena oh ini bulan Ramadan, kita harus puasa, enggak. Kita harus puasa penuh nih bulan Ramadan, kita harus puasa enggak, tapi kita puasa diniatkan karena Allah, seperti itu. Kemudian menggunakan waktu untuk fokus melakukan hal-hal yang produktif dan kontributif seperti ibadah dan membantu sesama. Dimana kita juga tahu kalau di bulan Ramadan itu semua pahala yang dilakukan akan akan dilipat gandakan. Kemudian melatih manajemen emosi. Kemudian merenungkan makna hidup melalui tadabbur Al-Quran atau belajar Al-Quran. Jadi kita itu nggak hanya baca ayat-ayatnya yang ada di Al-Quran, tapi juga dibaca arti-artinya seperti itu.
Kemudian menjaga kebiasaan baik setelah puasa. Nah, ini bisa tambah maksimal lagi kalau kita bisa di 30 hari itu kebiasaan baik di bulan puasa bisa terjaga, bisa dilaksanakan. Insya Allah nanti setelah puasa juga dilanjutkan lagi, itu akan lebih maksimal lagi dalam menjaga kesehatan mental. Gitu, karena di bulan puasa kita terbiasa dengan menahan rasa haus, lapar, menahan emosi, menahan hawa nafsu selama 30 hari. Nah, insya Allah kalau itu sudah terjadi dengan baik, terlaksana dengan baik, dan eh, setelah puasa juga akan dilakukan dengan baik, insya Allah akan eh, berturut-turut menjadi baik terus. Kemudian kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan kita secara keseluruhan. Sama seperti kesehatan fisik sebenarnya kesehatan mental itu. Kesehatan mental perlu dijaga dan dirawat juga. Jadi nggak hanya dijaga saja, tapi perlu dirawat. Dalam presentasi ini kita akan membahas mengapa kesehatan mental sangat penting. Dan bagaimana cara melakukannya. Tadi sudah saya spill sedikit-sedikit di depan, bagaimana cara memaksimalkan kesehatan mental. Nah, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial kita. Kesehatan mental mengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Penting untuk menjaga kesehatan mental sepanjang hidup dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Jadi kesehatan mental itu continue dari kanak-kanak hingga dewasa. Bahkan ada juga yang dari kehamilan. Ketika ibunya saat hamil itu mengalami depresi atau cemas. Nah, itu biasanya juga akan menurun ke anaknya ketika saat ibunya hamil tidak bisa mengelola. Nah, kemudian kesehatan mental yang baik membantu kita mengatasi stres, membangun hubungan yang sehat, dan membuat keputusan yang baik. Nah, ketika kita sehat mental, insya Allah dalam membuat keputusan pasti akan lebih baik. Oke. Kemudian kesehatan mental yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk gangguan kecemasan, depresi, dan penyakit kronis lainnya. Ya, alhamdulillah bisa ya Mbak Dela ya, berarti Mbak Erin ya. Udah bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, ini nih di awal. Nah, ini termasuk di benar tadi yang di kotak-kotak itu Mbak Erin. Nah, lihat contoh di bawah ini untuk membantu mengidentifikasi emosi saat ini. Jadi emosi itu ada banyak sekali. Jadi ada emosi negatif, ada emosi positif seperti itu. Jadi ada terganggu, gelisah, percaya, hidup, merasa sendiri, dianiaya itu termasuk emosi kita. Orang taunya kan kadang itu eh, aku sedang emosi nih, emosinya tuh cuma apa? Marah ya, marah sama sedih gitu aja. Nah, sebenarnya banyak sekali macam-macam emosi kita saat ini. Nah, mungkin Mbak Erin ada di salah satunya atau beberapa yang di atas itu. Mungkin saya juga ada nih, mungkin baru ceria karena ketemu Mbak-mbak di Staimas ini juga, kemudian senang bisa berbagi. Nah, itu termasuk emosi. Kan daftar Nah, loh Bu. Serius, oh. Ya wis tinggal tak gede langsung enggak repot, Pak. kemudian gimana cara mengelola emosi? Kita menilai emosi. Nih, di kotak yang bawahnya, Mbak Erin. Jadi, ini cara melihat kita emosinya ada di mana. Ada di emosi negatif atau ada di emosi positif. Nah, misal pagi ini saya sendiri ini, saya ada di, saya senang, saya merasa hidup karena ketemu mbak-mbak juga ini, saya termotivasi karena bisa berbagi materi.
Nah, ini termasuk di emosi yang ke arah positif. Nah, beda lagi ketika saya pagi ini kok merasa lelah ini, harus berbagi kok merasa lelah. Nah, itu ada di Mau hitam. mbok Nah, sih itu kan enggak maku termasuk dhewe emosi kudu. yang Mau mbok senggol wis keluar. negatif, rendah ya. Ya ya, oke. Hmm. Oke, kita ke lanjut yang tadi ya, Mbak Erin. Di sini ada, di bawah lagi ada tanda-tanda kesehatan mental yang buruk. Nah, kita lihat, kita salah satunya enggak ya? Satu, merasa cemas atau khawatir secara terus-menerus, kemudian merasa sedih atau putus asa yang berkepanjangan, kemudian kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya dinikmati, kemudian kesulitan tidur atau tidur terlalu banyak. Nah, hati-hati nih Mbak-mbak semua, Bapak Ibu semua, bahwa tidur terlalu banyak itu juga termasuk tanda-tanda kesehatan mental yang buruk. Gitu. Kenapa? Karena tidur terlalu banyak itu kan berarti kita tuh sudah tidak ada minat, tidak ada gairah untuk kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi. Kemudian cara menjaga kesehatan mental. Bisa dibawahkan Mbak Erin. Terus lagi 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 ya lagi. Nah, ini kita sampai di sini. Cara menjaga kesehatan mental. Salah satunya olahraga teratur dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Tuh. Tapi kok ini baru puasa, bagaimana cara olahraganya? Nanti kita haus nih Budian. Kalau kita puasa-puasa ke olahraga, nah kita atur. Ada jam-jam kita baik untuk melakukan olahraga. Bisa dilakukan di pagi hari sebelum sahur, setelah sholat. Mungkin kita bisa awali bangun tidur dengan sholat tahajud dulu, kemudian mempersiapkan makan untuk sahur. Setelah itu kita olahraga sedikit-sedikit. Mungkin bisa bersepeda di dekat rumah atau jalan, atau mungkin sekarang kan banyak nih senam-senam yang ada di YouTube kita bisa 5 menit atau 10 menit. Kemudian ada lagi waktu untuk olahraga saat puasa adalah menjelang berbuka puasa. Itu kalau menurutnya dokter siapa itu yang Jogja itu, lupa saya, dokter yang viral itu, katanya paling bagus adalah olahraga menjelang buka puasa. Nah, di mana yang dibutuhkan yang dibakar adalah nanti lemak kita, seperti itu. Nah, kemudian tidur yang cukup penting untuk menjaga keseimbangan mental. Tidurnya yang cukup bukan berlebihan dan kurang, seperti itu. Kemudian pola makan yang sehat dapat mempengaruhi suasana hati dan energi. Jadi saat berbuka dan bersahur jangan selalu kebanyakan manis dan karbo. Jadi lebih banyak buah seperti itu. Buah, sayur itu akan lebih baik. Kemudian jangan ragu untuk berbicara tentang perasaan Anda dengan orang yang dipercaya. Jadi ketika kita sedih atau jengkel atau anyel, nah itu harus dikeluarkan unek-uneknya, harus disampaikan, ceritakan pada orang yang bisa dipercaya. Seperti itu. Kemudian pentingnya dukungan sosial untuk kesehatan mental. Dukungan dari keluarga dan teman sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang sibuk dengan gadgetnya sendiri, dengan HP-nya sendiri. Akhirnya lupa bahwa kita itu hidup secara bersosial, bukan individu. Nah, ketika kita sibuk dengan HP, dengan gadget, dengan laptop, atau dengan TV kita lupa bahwa kita itu punya teman, punya saudara, atau punya tetangga yang perlu diajak sharing, perlu diajak ngobrol seperti itu. Nggak perlu jalan-jalan, tapi cukup kita itu ngobrol jagungan saat ketemu. Kemudian berada di sekitar orang-orang yang peduli dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan.
Jadi berada di sekitar orang-orang yang peduli dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Ketika kita baru sedih atau ada masalah, kita cerita sama orang itu dan kita dan orang lain atau teman kita mendengarkan saja, itu sebenarnya sudah membantu untuk teman kita mengurangi stres, mengurangi sedihnya seperti itu. Jadi eh, memberikan solusi itu bisa nomor dua. Yang nomor pertama adalah mendengarkan dahulu, mendengarkan teman kita yang sedang dalam masalah atau ini cerita itu yang paling utama dulu. Kalau masalah, kemudian mengelola stres. Nah, mengelola stres adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental. Kemudian tidak dipungkiri ya, setiap hari pasti kita ada saat-saat kita stres, ada saat-saat kita biasa aja. Stresnya pas apa biasanya? Pas buru-buru, nyari sesuatu harusnya dipakai, tiba-tiba nggak ketemu. Pernah ya Mbak Erin ya seperti itu ya. Mau dipakai nih tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba nggak ada. Stres nggak kayak gitu, cemas, jadi terus pikirannya kemana-mana seperti itu ya. Nah, kemudian teknik seperti meditasi, pernapasan dalam, dan yoga dapat membantu mengurangi stres. Ini saya kasih tahu juga, kadang tuh gini, ketika teman kita bercerita atau sedih, kita bilangnya sabar, tarik nafas, hembuskan, seperti itu ya Mbak Erin ya, pernah melihat itu ya? Coba tarik nafas, hembuskan, sabar ya, gitu lah. Nanti malah kayak orang lari maraton itu nanti. Ambil nafas, hembuskan, ambil nafas, hembuskan. Itu sebenarnya teknik yang kurang tepat ya. Teknik yang lebih tepat adalah ambil nafas, masukkan pikiran-pikiran positif, kemudian hembuskan pelan-pelan. Contohnya, tarik nafas, nanti saya akan berbuka dengan ayam panggang, hembuskan. Nah, misal contohnya seperti itu. Kok masih jam segini udah ayam panggang ya Mbak Erin ya? Gitu. Jadi, tarik nafas, masukkan pikiran-pikiran positif, kemudian hembuskan. Jangan cuma tarik nafas, hembuskan, sabar ya. Kita bilang gitu, tarik nafas, hembuskan, sabar ya. Enggak, tapi tarik nafas, masukkan pikiran-pikiran positif, hembuskan lagi. Seperti itu. Itu beberapa cara dalam mengelola stres. Nah, mengelola pikiran dan emosi dengan baik. Ini ada beberapa juga. Satu, latih pola pikir positif. Kadang kita itu selalu eh, apa kita itu lupa. Misal nih, ada tetangga kita yang lewat depan rumah, kita baru di dalam gitu. Kita sudah berpikiran, wah, kayak mesti merasani aku. Nah, itu harus dihilangkan. Jadi pikiran-pikiran yang gampang negatif itu harus segera dihilangkan. Atau kita melihat teman kita, kayak si Intan karo Nita kok berdua akurat dijak, mesti akurat digonjol gitu. Siapa tahu ada yang seperti itu enggak. Tapi kita harus harus berpikir positif gitu dan fokus pada solusi. Ketika ada masalah, fokuslah pada solusi. Misal kita berangkat ke kampus telat, lambat waktunya, eh, jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada solusi itu lebih baik. Jadi wah, iki mau aku bangun terlambat gara-gara aku bangunnya kesiangan, bangun jam 6. Seharusnya ketika bangunnya bisa jam 5, itu pasti aku berangkat ke kampus nggak telat, seperti itu. Jadi fokusnya pada solusi, bukan fokus pada masalah. Masalahnya bangunnya jam 6 dimasalahin, terus guru-guru aku bangun jam 6 aku jadi terlambat. Nah, nggak seperti itu, tapi kita lebih ke solusi. Kemudian gunakan journaling atau menulis perasaan sebagai pelepasan emosi. Bisa juga kita menulis nih, kalau zaman dahulu ada yang namanya diary, kalau sekarang tuh jurnal-jurnal sebutannya. Jadi kita nulis, misal hari Senin kok kita bete atau kita baru sedih, tulis aja. Hari Senin sedih. Nah, caranya kita nggak sedih itu tadi, uh, gimana? Ditulis di situ. Misal, Senin saya sedih, uh, menjadi bahagia dengan saya jajan. Atau saya melihat pemandangan sekitar,
saya komunikasi dengan tetangga atau apa seperti itu. Jadi ketika kita sedih di hari Senin minggu depan, kita lihat nih seminggu kemarin itu aku sedih itu eh, pengelolaannya biar nggak sedih itu bagaimana ya? Kita bisa baca lagi. Kemudian yang ketiga, terima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena setiap manusia pasti kan ada kelebihan dan kekurangan dan pasti banyak sekali kurangnya. Pasti banyak sekali kurangnya. Kemudian yang ada lagi, konsultasikan dengan profesional jika diperlukan. Nah, profesional di sini siapa? Nggak harus ke psikolog, ya. Jadi nggak harus ke psikolog, tapi bisa ke psikiater, ke ahli agama, seperti itu boleh, dan yang lainnya. Jadi, kenapa harus ke profesional? Karena biasanya orang-orang yang dengan keprofesiannya itu biasanya sudah punya tips dan trik atau strategi dan atau sudah mempelajari teori-teorinya. Kemudian mencari bantuan ketika diperlukan. Kapan diperlukan? Ketika kita itu sudah merasa saya sudah nggak berguna ini dalam hidup. Saya ingin mengakhiri hidup. Saya nggak punya teman. Saya sudah merasa sendiri. Nah, itu carilah bantuan. Jika merasa kewalahan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, bisa konselor, psikolog, dan psikiater dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Nah, kemudian kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Karena kita nggak mungkin nih bisa bisa dibilang sehat mentalnya ketika kita itu nggak tenang, nggak tentram. Nah, kita sudah di akhir slide ini kayaknya Mbak Erin, di penutup. Kesehatan mental adalah bagian penting dari kehidupan yang sehat. Mari kita menjaga kesehatan mental kita dengan cara yang tepat. Jaga kesehatan mental Anda, berbicara dengan orang yang Anda percayai, dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Nah, itu mungkin paparan dari materi saya, Mbak Erin, Mbak Dela. Mungkin ada yang bisa kita sharingkan, diskusi seperti itu, atau mau ngasih saran seperti itu, bisa juga. Monggo. Ya, terima kasih Ibu atas pemaparan materi yang luar biasa dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Gitu. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk peserta webinar yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, lalu memperkenalkan diri, dan dan bisa mengajukan pertanyaannya. Gitu. Untuk pertama, kami buka untuk 3 penanya. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau dimulai dari Mbak Dela ini yang bertanya di sini. Baik, izin bertanya untuk Ibu Ya. Dian Putra, bagaimana cara mengatur emosi di saat jam-jam tertentu di waktu puasa? Misalnya di jam berapa nih Mbak Erin nih? Jam-jam mendekati buka puasa. Jam-jam mendekati buka puasa. Nah, itu tadi. Satu, bisa melakukan olahraga, Mbak Erin. Udah suka olahraga belum nih? Nah, jadi bisa melakukan olahraga. Misal kita mau berolahraga. Karena tadi olahraga itu akan mengeluarkan hormon-hormon bahagia ya, Mbak Erin. Nah, kedua kita bisa baca-baca, bisa melakukan hobi kita, bisa juga memperbanyak ibadah. Dan karena itu tadi ya, seperti yang saya bilang juga, kita itu kebanyakan hanya membaca. Kalau Al-Quran itu kan hanya dibaca ya, sebatas
dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tapi kita nggak tahu nih artinya apa. Nah, kita bisa juga memperdalam artinya. Nah, itu biasanya juga kalau kita sudah fokus pada membaca, kita akan lupa nih, akan lupa tadi emosinya kita tuh apa, dan kita akan ketika kita mengingat Allah, pastikan Allah juga akan meredam ya. Insya Allah akan meredam emosi kita seperti itu. Tapi ya jangan lupa ambil wudhu dulu sebelum baca Al-Quran biar eh, terasa adem seperti itu. Jadi itu tadi cara meredam emosi di jam-jam rawan menuju berbuka. Satu tadi bisa dengan olahraga, yang kedua bisa membaca arti-arti di Al-Quran, kemudian bisa juga apa tadi kita melihat konten-konten, kan banyak tuh yang dari ulama atau siapa gitu yang tentang agama seperti itu. Atau lihat komedi-komedi juga tidak apa-apa. Itu Mbak Eri. Baik, terima kasih Bu Dian. Iya, iya Mbak Eri. Nah, ini ada Mbak Mutia ya. Iya, Bu, ini dari Bu Mutia. Bagaimana Bu cara Mutia. memanajemen emosi saat puasa, apalagi saat di jam rawan puasa, dan bagaimana cara menahan amarah? Iya, bagaimana cara manajemen emosi saat puasa, apalagi di saat jam rawan puasa, nggih Bu Erin, Bu Mutia, nggih. Bu Mutia tadi seperti yang saya bilang tadi bisa dilakukan olahraga ringan, atau kita bisa kok lihat YouTube itu. Ketika kita olahraga pasti kita bahagia. Pernah nggak sih kita olahraga tuh cuma melakukan gerakan tapi mukanya atau mulutnya itu cuma diem gitu, kan nggak mungkin ya. Kita pasti akan dengan senyum. Apalagi lagunya sekarang kalau olahraga pagi itu Mentari Pagi terus. Nah, itu kan sudah senang. Jadi ketika kita berolahraga itu pasti akan senang. Nah, pertama itu kemudian yang kedua itu tadi kita bisa memperdalam Al-Quran, baca Al-Quran dengan arti-artinya. Kemudian yang ketiga bisa dengan kita melihat eh, konten-konten yang bisa bikin kita merilis emosi kita seperti itu. Kemudian bagaimana cara menahan amarah? Nah, marahnya sama siapa dulu nih? Marahnya sama anak-anak, sama pasangan atau sama tetangga. Nah, ini pasti beda-beda. Jadi, tapi bisa bagaimana cara menahan amarah dengan semuanya itu dengan kita berdiam diri dulu sejenak. Kita berdiam dulu sejenak, kita lihat itu masalahnya apa, kita cari tahu kenapa itu terjadi seperti itu. Jangan langsung, misal nih kita punya anak, saya sudah punya anak, kebetulan saya alhamdulillah punya anak 3, mungkin pas di jam rawan itu anak saya kok menjatuhkan piring sampai pecah. Nah, padahal ini puncak-puncaknya pengen ketemu air putih atau ginastel ini. Nah, itu kan pasti ya Allah, astagfirullah kakak, atau apa gitu. Nah, kita lihat lagi. eh Diam dulu, kemudian kita lihat. Wah, eh untuk apa? Pasti kan ada beling-belingnya, nggih, kalau pecah itu. Alhamdulillahnya tidak mengenai anak kita, tidak mencederai anak kita, itu sudah alhamdulillah. Jadi kita ke positif. Jadi ketika kita marah itu kita harus bisa melihat positifnya dulu, biar kita tidak dikuasai oleh amarah berkelanjutan seperti itu. Nah, alhamdulillah piringnya, pecahan piring tidak mengenai anak saya. Itu. Kemudian alhamdulillah juga anak kita misal di saat itu nggak menangis karena kaget piringnya pecah, itu sudah alhamdulillah. Gitu. Jadi kita lihat lagi amarahnya itu, dilihat lagi jangan sampai amarahnya itu berdampak negatif. Karena ketika kita marah, apalagi marahnya dengan orang lain, itu kan pasti dampaknya ke dua orang, ke kedua belah pihak. Ke kita sendiri iya, ke orang lain juga iya. Misal itu tadi anak saya menjatuhkan piring, saya marah. Astagfirullahaladzim kakak, gimana sih?
kok piring bisa dijatuhin, itu mahal. Satu, sayangnya marah. Kedua, anak kita juga kena mental. Ya Allah, ibuku kok yo cuma piring yang jatuh, kok aku dimarahin sampai seperti itu. Seharusnya kan ibuku bisa nih nggak marah. Gimana kak kakekmu? Gimana tanganmu? Seharusnya kan bisa seperti itu, Bu Mutia. Nah, jadi kembali lagi, bagaimana cara menahan amarah? Kita berdiam diri dulu sejenak, beberapa detik dulu sambil itu tadi relaksasi, ya, tarik nafas, pikirkan yang positif, hembuskan beberapa kali, kemudian astagfirullahaladzim kak, nggak apa-apa kan, kamu nggak apa-apa kan kak, kakinya nggak kena bagian anggota tubuhmu kan? Ya sudah, kalau enggak ya wes, ayo kita kita beresin bersama-sama seperti itu. Jadi bisa ditahan. Gitu Bu Mutia. Eh, ada lagi ini pertanyaan dari Bu Hana. Pertanyaannya, jika lingkungan yang baik membuat diri kita positif dalam menjalani hidup, bagaimana dengan lingkup yang membuat kita lelah dan khawatir? Apakah harus kita redakan dengan berdamai atau harus kita jauhi tanpa berani menghadapi? Jika ling jika lingkungan yang baik membuat diri kita positif, itu pasti, nggih, Bu Hana, dalam menjalani hidup itu pasti. Kemudian bagaimana dengan lingkup yang membuat kita lelah dan khawatir? Apakah harus kita redakan dengan berdamai atau harus kita jauhi tanpa berani menghadapi? Nah, ini berdamai dan menjauhi tanpa berani menghadapi ini sebenarnya hanya akan menumpuk emosi negatif. Jadi nanti suatu saat akan keluar juga, akan memuncak. Jadi ketika kita ada di lingkungan yang membuat kita lelah dan khawatir, yang harus dilakukan adalah kita list dulu nih, yang bikin kita lelah itu apa, terus yang bikin kita khawatir itu apa. Kemudian diselesaikan dengan lingkungan tersebut. Misal itu dengan teman. Ternyata teman kita itu lingkungannya bikin kita lelah dan khawatir. Nah, kita komunikasi, kita ngobrol, kita diskusi sama teman-teman apa yang dirasakan diri kita. Itu bikin saya lelah. Misal teman kita itu suka nyuruh atau suka dikte A B C D, akhirnya bikin kita lelah dan khawatir untuk ke depan. Itu kita obrolkan, diskusikan dengan teman kita. Tapi ketika teman kita tidak bisa berubah, nah berarti kita atau Bu Hana itu harus tahu, oh saya ada di lingkungan yang membuat saya selalu lelah dan khawatir. Apakah saya akan tetap di sini atau akan pergi? Ketika saya tetap di sini, tetap ada di lingkungan yang membuat Bu Hana lelah dan khawatir, maka yang harus dilakukan adalah sadar. Jadi sadar, oh saya harus sadar bahwa saya ada di lingkungan seperti ini. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi kita harus sadar nih, misal contoh, saya kan sudah punya suami, ini hanya contoh. Saya sudah menikah, suami saya misal pemarah, alhamdulillahnya enggak pemarah ya. Jadi eh, ketika suami saya pemarah, berarti kan saya harus sadar nih. Saya harus sadar bahwa suami saya itu pemarah. Nah, konsekuensinya apa? Itu yang harus saya terima. Seperti itu. Ketika saya memilih berada di lingkungan itu. Saya memilih ada di lingkungan dengan suami yang pemarah. Konsekuensinya apa? Harus kita terima. Nah, itu satu. Kemudian jauhi atau marah ketika apa tadi? Menjauhi tanpa berani menghadapi. Nah, ketika kita menjauh tanpa berani menghadapi, itu hanya akan menjadi apa ya?
bola akan menjadi bola salju yang semakin tinggi nanti dia akan tetap semakin besar dan akhirnya akan meluncur juga. Jadi harus dihadapi. Hadapinya gimana? Kita akan berada di lingkungan tersebut dengan sadar atau kita akan pergi dengan ya sudah memaafkan lingkungan tersebut dan saya akan menghadapi kehidupan yang baru. Itu, Bu Hana. Jadi ketika kita tetap harus ada di lingkungan itu, maka kita harus tahu konsekuensinya. Konsekuensi itu harus kita terima seperti itu. Itu Bu Hana, bisa diterima nggih? Ada lagi pertanyaan dari Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ujian bagaimana menghadapi anak yang mudah marah ketika kita nasihati, malah semakin marah. Ya, sama-sama Bu Hana. Nggih, Bu Nurul. Eh, ini kayaknya model-model atau tipe-tipe anak zaman sekarang ya. Saya nggak mau menyebut gen, tapi saya lebih ke anak atau model anak zaman sekarang. Model anak zaman sekarang memang seperti itu, Bu Nurul. Jadi beda dengan orang yang dahulu ketika apalagi orang zaman saya ketika ibu saya bilang, ketika saya pamit, ibu saya mau main ke sana, ibu saya cuma bilang enggak. Itu sudah diem saya. Saya sudah diam, nggak berani berkata-kata, mungkin keluar kamar pun juga akan melihat nanti dimarahin nggak ya seperti itu. Tapi kalau anak sekarang kan tidak. Ketika anak sekarang itu, mama aku mau mancing, gitu misal nih sekarang kan liburan nih. Liburan anak-anak biasanya kan anak-anak tuh bosen gitu ya. Mama saya mau mancing, mama aku mau mancing. Enggak, enggak Kak, enggak boleh mancing. Nanti nek mancing eh ABCD gitu seperti itu. Tapi anak zaman sekarang kan pasti enggak, mah terus aku harus ngapain? Bosen loh mah dan lain-lain gitu. Pasti anak sekarang pasti akan seperti itu. Enggak hanya diam ketika orang tuanya bilang enggak, itu enggak mungkin. Oh iya mah enggak, ya udah kalau enggak boleh enggak. Tapi akan lebih ke, oh kenapa kok enggak boleh? Aku loh aku ini itu pasti. Nah gimana caranya? Kita kasih tahu misal, mah aku mau mancing, nggak boleh. Nah, tapi anak tetap enggak, pokoknya aku pengen mau mancing, ya sudah, biarkan mancing. Nah, pas pas waktunya sudah longgar, kita ajak ngobrol Bu Nurul. Kak, tadi kenapa tuh kok tetap mancing? Tahu nggak Kak? Sekarang itu baru banyak DP loh Kak, atau banyak orang hilang loh Kak. Nah, kita kasih masukan-masukan dengan fakta yang terjadi. Karena anak sekarang itu uh, tidak lepas dari info terkini, gadget seperti itu. Mereka itu pasti kan kebanyakan akan pegang gadget dan banyak informasi. Kita berikan informasi terkini juga. Nah, Kak, ini loh Kak, di Wonogiri itu mungkin DB-nya itu baru meningkat loh. Nah, ketika kamu di tempat mancing tadi, bisa jadi loh di tempat itu kan di semak-semak, banyak nyamuk, banyak ada nyamuk Aedes aegypti dan lain-lain, itu bisa menyebabkan DB. Nah, ketika orang kena DB itu kalau terlambat itu kan bahaya dan fatal seperti itu. Ketika kita bisa menjelaskan di waktu anak enggak saat dia ingin, itu insya Allah akan bisa diterima. Tapi beda lagi ketika kita menasehati anak di saat anak ingin, itu anak biasanya akan marah. Apalagi di usia anak-anak remaja seperti itu. Gitu Bu Nurul. Jadi yang harus dilakukan adalah kita kasih tahu aja dulu awalnya. Misal nggak boleh karena ini. Tapi ketika anak semakin marah, ya sudah, kita toke saja. Misal itu membahayakan atau berbahaya, kita toke sebagai orang tua, kita ikuti aja. Kita ikuti anak maunya bagaimana. Kemudian di waktu yang longgar di hari itu kita kasih tahu.
efek-efeknya itu apa, terus nanti setelah itu harus bagaimana. Seperti itu. Gitu, Bu Nurul. Jadi kita juga jangan lupa, Bu Nurul. Kita harus ingat bahwa anak adalah titipan. Oke? Titipan dari Allah. Ketika kita membuat anak itu jengkel atau sedih, itu berarti kita sudah mengecewakan Allah juga. Allah menitipkan jangan sampai kita membuat kecewa Allah seperti itu. Jadi kita ajak komunikasi gitu. Itu Bu Nurul. Oke, ada lagi Bu Oktavia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang kondisi kesehatan mental. Akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, sering overthinking di malam hari dan akhirnya mengganggu pola tidur saya dan merasa sulit tenang saat menghadapi masalah dengan orang-orang sekitar saya. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk dalam kecemasan, gitu. Jadi dalam psikologi itu ada kecemasan, ada diagnosa yang namanya kecemasan. Nah, ini termasuk dalam kecemasan. Kita harus cari tahu nih, kecemasan kita ada masalah apa nih, Bu Oktavia? Kita ada masalah dengan diri kita kah atau dengan lingkungan kita kah? Selesaikan dulu. Nah, selesaikan dulu permasalahan pada diri kita. Kemudian, nah, orang yang cemas itu memang tidak kurang bisa mengendalikan emosi. Kemudian sampai sering overthinking di malam hari dan akhirnya mengganggu pola tidur. Betul, itu nanti lama-kelamaan akan yang terjadi adalah mah karena pola makannya jadi amburadul, kemudian akan jadi kemudian jadi tipes. Biasanya seperti itu kalau penyakit kecemasan, diagnosa kecemasan itu akan seperti itu. Nah, ketika memang orang yang overthinking itu di malam hari pasti akan susah tidur juga. Biasanya akan susah tidur dan bisa juga malam hari itu sering terbangun. Seperti itu, nggak nyenyak boboknya. Nah, bagaimana menghadapinya? Gitu nggih ini Bu Octavia. Nah, yang pertama kita cari dulu nggih. Cari dulu permasalahan yang ada di dalam diri sendiri dulu, diselesaikan. Kemudian cara sering overthinking itu bagaimana? Kalau dari sisi agama kita kembalikan lagi, overthinking itu sebenarnya malah melebihi apa ya? Melebihi ketentuan-ketentuan Allah, bukan gitu, ya. Jadi kita harus sebenarnya harus lebih ke yang ada kita jalani. Terus berpikirnya nggak usah berlebih karena kita satu detik pun juga kita nggak tahu nih rezeki kita, apakah kita masih diberikan nafas atau tidak, kan kita nggak tahu nih satu detik kemudian. Nah, yang perlu kita lakukan adalah lakukan yang terbaik di saat ini, di detik ini, di menit ini, di jam ini, lakukan yang terbaik. Tidak perlu kita berpikir yang ke depan yang sampai kita itu bikin cemas, bikin kita nanti gek kalau aku keluar rumah nanti gek tomboku dorasan rasani aku, nggak usah berpikir seperti itu. Jadi kita keluar rumah ya keluar rumah saja. Jadi versi terbaik diri kita sendiri. Jadi itu. Jadi jalani versi terbaik di setiap detik, setiap menit, setiap jam pada diri kita. Seperti itu. Karena kalau overthinking itu akan sangat menyakitkan, mengganggu kepercayaan diri juga. Jadi nanti malah bubrah semua. Jadi harus dipikirkan. Ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, sebenarnya kita yang rugi. Orang lain nggak mungkin rugi. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Misalnya kita overthinking kepada orang lain atau tentang masa depan kita.
kita malah sudah merugi. Seharusnya kita punya teman banyak, seharusnya kita punya tujuan ke depan yang baik, tapi karena kita sudah berpikir, wah nanti aku nek ketemu kae atau keluar rumah nanti aku dirasani aku nggak dikonco kayak dimana itu kan eh, malah menghambat diri kita. Jadi harus dipikirkan lagi akibat-akibat efek-efek dari overthinking itu apa. Nah, itu harus dipikirkan. Banyakkah atau banyak sekali? Nah, akibatnya apa? Akan menghambatkah kemajuan kita? Akan menghambatkah kita mendapatkan pahala-pahala? Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang bahwa satu detik kemudian pun kita nggak tahu, gitu. Kita nggak tahu rezeki kita itu seperti apa. Apakah kita masih diberikan nafas atau sudah di stop, ya sudah sampai sini. Nah, kan akan dulu sendiri ketika kita rezekinya sampai di sini dalam keadaan overthinking seperti itu. Jadi bisa jalani di versi terbaik setiap detik, setiap menit, setiap jamnya. Jadilah orang yang bermanfaat seperti itu. Mulailah dari percaya diri. Itu Bu Octavia. Ibu ada pertanyaan lagi Bu Octavia? Ini ada 2 pertanyaan lagi, Bu. Ya, Mbak. Dari ini, Assalamualaikum Ustazah, ini anak kedua saya sedang marah kepada kami gara-gara kami tidak bisa menuruti keinginannya yang ingin kerja di Jepang. Kami tidak ada uang untuk yang jutaan rupiah. Saya hanya pasrah dan doa. Mohon nasihatnya. Oke. Oke, Bapak Muhnur Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak keduanya sedang marah gara-gara tidak menuruti keinginan yang ingin kerja ke Jepang. Kami tidak ada uang untuk yang jutaan rupiah. Oke. Pak Said sampun permasalahan ini sampun diutarakan ke anak ya yang pertama ya. Yang pertama harus diutarakan ke anak bahwa perekonomian keluarga seperti apa. Kemudian buat anak itu saling ngobrol dari hati ke hati. Ini sebenarnya kalau Pak Nur Said ini bisa Pak Nur Said dan anak bisa ke klinik saya sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini. Karena ini jawabannya kayaknya akan susah ini di apa nggih, diberikan ke satu belah pihak karena ini kan ada dua belah pihak. Pihak orang tua karena belum bisa mencukupi dan ada pihak anak yang merasa kecewa seperti itu. Dan ini kan akhirnya menjadi keharmonisan keluarga yang enggak baik. Nah, ini monggo bisa ke klinik saya nggak apa-apa. Nanti, tapi yang ke klinik saya nggak hanya bapak, tapi bisa dengan anak juga. Gitu. Yang saya berikan saran di sini hanya itu tadi, ngobrol dari hati ke hati ke anak. Kemudian bisa juga dikasih tahu ke anak, ya sudah kita sama-sama berjuang dulu untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan ridho Allah dulu, biar kita diberikan rezeki untuk memberangkatkan ke Jepang. Mungkin bisa sama-sama bekerja yang lebih giat lagi atau anak untuk diajarkan berusaha untuk bagaimana cara mendapatkan uang untuk berangkat ke Jepang tersebut, mungkin untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan lain-lain, untuk les seperti itu. Jadi ini PR juga untuk kita sebagai orang tua atau mbak-mbak atau bapak, mas-mas yang nanti akan menjadi orang tua. Jadi berikan contoh kepada anak kita bahwa mendapatkan sesuatu itu harus dengan kerja seperti itu. Ini hanya sedikit contoh saja. Saya punya anak yang barep itu sekarang kelas 1 SMP. Di kelas 5-nya itu, di kelas 5, iya di kelas 5 itu dia minta
buatkan kontainer kayak yang ginastel seperti itu nggih Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Mah, aku dibuatin itu mah kontainer atau box atau warung, aku mau jualan es teh seperti itu. Padahal untuk anak saya, alhamdulillah misal minta pun juga insya Allah akan kami kasih. Tapi kami tidak seperti itu. Anak saya mencontoh saya dengan saya yang suka di sela-sela waktu saya bekerja, setelah saya istirahat seperti itu, saya suka menerima orderan parcel, mete dan lain-lain. Nah, anak-anak itu akan mencontoh. Oh, ternyata untuk bisa makan enak, jajan enak, untuk bisa bayar SPP dan lain-lain, itu harus mama itu juga harus bekerja keras, nggak hanya bekerja di kantor, tapi harus menerima parcel, orderan parcel atau mete dan lain-lain. Akhirnya di kelas 5 minta dibuatkan food. Saya lihat dulu, jangan-jangan nanti gebrakan saat itu saja minta diberikan kontainer mau jualan es teh, ternyata terus gitu mah kapan mah mau dibikinkan, akhirnya saya buatkan kontainer kayak yang jualan ginastol itu, saya buatkan di depan rumah. Ya ternyata benar anak saya jualan es teh, terus kemudian es tehnya laris, minta lagi diberikan seperti gorengan, beli gorengan sosis cireng dan lain-lain nanti dijual kan ya. Di saat teman-temannya itu bermain, beli, itu anak saya itu berjualan. Padahal saya tidak pernah menyuruh. Nah, bagaimana seperti itu terjadi? Nah, mereka itu melihat orang tuanya. Kemudian pola di mana saya dan suami sepakat untuk tidak selalu memberi. Jadi, mah jajan, buat apa, berapa, nanti dikasihnya misal 10.000, mintanya 10.000, dikasihnya cuma berapa, sambil kita kasih pengertian. Kak ini segini ini, misal nih Kak kita beli Kentucky 50.000, wah kita 50.000 itu buat beli ayam sekilo itu bisa buat serumah loh Kak, seperti itu. Jadi kita sambil ngasih itu sambil kita kasih pengertian. Nah seperti itu. Kemudian alhamdulillah sekarang juga sudah di boarding, sudah karena sekolahnya di asrama. Itu juga saya kasihnya per hari itu waktu awal 5.000. 5.000, kemudian anak saya itu bilang mah mengajukan proposal untuk naik sangu, itu pun mengajukan proposal, mah gimana kalau sanguku sehari itu jadi 10.000. Saya bisa saja waktu itu ketika anak saya bilang mah sanguku gimana kalau jadi 10.000 per hari, oh iya nggak apa-apa, oh iya nggak apa-apa Kak, nanti 10.000 sehari. Enggak, tapi saya tetap bilang, oh nanti mama lihat dulu ya, mama komunikasi dulu sama ayah. Bisa nggak ya, terus bermanfaat nggak ya kan 10.000 itu sehari, karena kan makan sudah dari asrama dan lain-lain. Jadi jangan selalu langsung, mah 10.000 ya, iya nggak apa-apa 10.000. Gitu. Jangan, tapi kita usahakan dari kecil itu anak selalu diberikan pengertian-pengertian. Jadi anak akan paham gitu. Nggih, gitu nggih Pak Nur Said. Mungkin Pak Nur Said dan anak yang pengen ke Jepang, mungkin juga pengen bagian orang tua nggih ke Jepang itu. Cuman karena adanya beberapa faktor mungkin belum bisa. Jadi jadi mungkin ketidakharmonisan di anak dan bapak itu. Mungkin bisa kita saling ngobrol-ngobrol nggih Pak Said nanti sama anak sama Insyaallah. bapak, ibu nggih. Terima kasih Bu. Insyaallah. Nggih, nggih, nggih Pak Said. Semangat nggih Pak Said. Nggih. Insya Allah nanti akan diberikan jalan sama Allah. Nggih, kemudian yang ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum dari ini Mas Pak Rian Eka Saputra atau Bu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, gimana cara mengatasi insecurity? Terkadang punya rasa insecure ketika nemu orang yang punya kelebihan di atas kita dalam suatu bidang dan kadang bikin sering meragukan diri sendiri. Insecure.
perlu digarisbawahi, insecure adalah termasuk sifat yang tidak bersyukur, seperti itu. Nah, insecure itu termasuk sifat yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Seperti itu. Nah, ini yang harus dihilangkan. Kenapa kita insecure? Ketika ada beberapa pasien saya seperti itu, datang dengan rasa percaya diri yang mungkin sampai nol gitu, ada juga ketemu orang sampai nggak mau, sampai akhirnya ada yang merasa bahwa kakinya tuh sakit, nggak bisa jalan. Nah itu padahal itu karena dari pikirannya yang nanti ketika ketemu orang itu nanti eh, nggak bisa, malu dan lain-lain. Nah kenapa? Padahal Allah menciptakan kita itu dengan kesempurnaan. Nyuwun sewu, misal ini dengan Pak Rian, kita cek lagi ciptaan yang diberikan Allah pada diri kita. Tangan yang normal keduanya, kaki yang normal, mata bisa melihat semuanya, alhamdulillah diberikan normal. Nah, lalu hal apa yang bisa membuat kita sampai insecure nih, sampai kita nggak bersyukur dengan ciptaan Allah ini? Jangan sampai itu pokoknya. Itu harus dihilangkan. Jangan sampai kita itu uh, insecure seperti itu. Padahal Allah menciptakan kita sedemikian rupa. Nah, ketika ada yang lebih baik di bidang suatu bidang dan bikin kita ragu pada diri sendiri, yang harus dilakukan adalah jangan ragu malahan. Malah kita belajar. Kita deketi orang tersebut. Gimana caranya bisa sampai pintar seperti itu? Gimana bisa sampai seperti itu? Gimana bisa misal nih misal apa ya? Warung lah, misal warung bisa jualannya per hari 1 juta. Nah, kita harus belajar, temui orangnya. Gimana caranya bisa per hari itu bisa jualan 1 juta seperti itu. Jadi kalahkan rasa tidak bersyukur kita, rasa nggak percaya diri kita, rasa malu kita, kalahkan itu. Diingat lagi konsekuensinya. Ketika kita insecure itu apa yang terjadi, positif apa negatif. Nah, pasti yang terjadi adalah negatif. Lawan insecure itu dengan keberanian, kemauan. Temui orangnya yang pintar di suatu bidang tersebut, belajarlah. Jangan takut untuk belajar, jangan malu untuk belajar, Pak Rian. Karena belajar itu nggak ada habisnya. Jadi mau sampai S3 udah selesai mentok S3 pun tetap belajar seperti itu ya kan. Nah, jadi harus tetap belajar. Jangan insecure. Kita lihat lagi, flashback lagi. Allah menciptakan organ tubuh kita itu dengan sedemikian rupa. Nah, jangan sampai kita insecure atau tidak bersyukur juga seperti itu. Kita kembalikan lagi pada diri kita. Apalagi kita diciptakan dengan tangan yang bisa buat menulis, buat berdoa, kaki yang bisa buat berjalan dengan normal dan lain sebagainya. Gitu nggih, Pak Rian. Terima kasih Ustazah jawabannya. Mohon nanti alamat klinik untuk konsultasi ya. Saya kebetulan punya 2 klinik, satu namanya sama. Jadi Lembaga Psikologi dan Psikometri RSF. Jadi ada di Wonogiri dan di Purwodadi. Kalau di Wonogiri ada di daerah Pencil. Pencil itu Pencil yang bukan Ngadirejo, tapi Pencil dekat Polres. Itu kalau dari arah kota, nanti ada Polres Wonogiri, maju sedikit, nggak ada 500 meter, nanti ada papan nama saya di kiri jalan. Psikolog Dian Urban. Itu monggo pinara, buat napa-napa. Pak Nur Said menawi pas ke Wonogiri sini. Di map juga ada. Jadi nanti kalau klik Lembaga Psikologi dan Psikometri RSF nanti sudah keluar. Kemudian ada lagi Bulia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Izin bertanya bagaimana cara menghadapi anak yang sikapnya pendiam dan sebenarnya kita sebagai orang tua sering mengajak komunikasi secara dekat, tapi masih bersikap sama. Terima kasih ya. Sudah dicekkah
pertanyaannya itu termasuk pertanyaan terbuka atau tertutup seperti itu. Karena kebanyakan orang biasanya salah dalam bertanya. Misal anaknya ditanya, sudah makan Kak? Jawabannya pasti sudah. Beda lagi dengan tadi maamnya pakai sayur apa Kak? Enak enggak? Wah gimana tadi maamnya sama siapa? Nah itu pasti anak akan berkata, iya mah tadi sayurnya itu sayur bayam. Tadi maamku sama ini wah enak loh mah. Seperti itu. Jadi cari pertanyaan-pertanyaan yang tidak tertutup. Cari pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu bisa bercerita. Seperti itu. Tapi kalau anak tetap masih diam, eh, anaknya laki-laki atau perempuan. Ketika laki-laki, suruh bapak yang lebih dekat. Seperti itu. Ketika perempuan, juga suruh ibu yang lebih dekat. Jadi, bapak suruh sering ajak-ajak ngobrol, ajak-ajak bercerita, atau diajak eksperimen apa seperti itu. Biasanya anak akan lebih terbuka lagi. Tapi yang utama itu tadi. Eh, Pertanyaannya buatlah pertanyaan yang anak itu bisa bercerita, bukan hanya menjawab ya tidak atau enggak, ya sudah selesai seperti itu. Tapi cari pertanyaan yang intinya sama jawabannya, tapi pertanyaannya yang diubah. Itu kuliah ya. Terus sekali nih kayaknya nih. Ini kayaknya sampai sore maghrib ini. Ya, Bu Syahla Permana. Assalamualaikum Budian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahla, izin bertanya bahwa saat ini tidak bisa terhindarkan kaitannya dengan media sosial dan teknologi yang pastinya memiliki dampak positif dan negatif di dalamnya. Tadi Ibu juga sudah sedikit menyinggung bahwa media sosial juga bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang. Lantas, bagaimana psikolog mengatasi dampak negatif media sosial dan teknologi lainnya terhadap kesehatan mental, terutama di kalangan remaja? Terima kasih ya. Jadi begini, Bu Syahla, gadget itu bisa digunakan secara bijaksana. Caranya gimana? Eh, kita buka yang perlu saja. Karena tidak ditutup kemungkinan, ini pasti kan juga banyak grup nggih di kita itu. Kita buka grup saja intinya apa, seperti itu. Tanpa membuka status. Nah, ketika kita sudah membuka grup atau WA nih yang penting kadang kita lupa, kita membukain status. Nah, padahal status-status itu nih bikin otak kita itu pengen lihat hal tersebut. Nah, itu akan menjadi dampak negatif sebenarnya. Pengennya tadinya dampak positif karena kita mau membuka ada tugas nggak ya gitu atau ada informasi apa ya seperti itu di HP, tapi kita malah gabasan kadang buka status akhirnya komen-komenan lupa pada intinya tadi tujuannya apa. Kemudian di Instagram atau media sosial yang lainnya. Nah, dampak negatif ya seperti itu. Kalau di kalangan remaja kan kadang juga eh, main game tanpa kenal waktu, ngereng-ngereng seperti itu. Terus apalagi TikTok, Takut, seperti itu. Nah, ini ketika remaja sebenarnya kan sudah bisa berpikir mana yang penting, mana yang tidak. Seperti itu. Nah, untuk remaja seharusnya yang masih tinggal bersama orang tua, keluarga, itu juga seharusnya tidak lepas dari kontrol orang tua. Tetap harus diingatkan apa tujuannya gadget seperti itu. Tujuan gadget dibelikan apa? Untuk tugas-tugas saja kah? Karena gadget kan alat komunikasi itu kan untuk komunikasi, nih. Bukan untuk yang lain-lain. Gitu. Jadi untuk komunikasi, untuk mencari informasi sebanyak mungkin, informasi tentang ilmu-ilmu atau informasi terkini tentang misal Israel Palestina seperti apa saat ini atau yang terbaru apa ya mungkin tukar uang susah, nah seperti itu. Tanpa kita harus melihat konten-konten yang membuat kita itu sampai remaja-remaja itu sampai kecanduan dan lain-lain. Apalagi
remaja itu kan gampang sekali mencontoh. Nah, ketika yang dibuka adalah karena ini bulan Ramadan kayaknya banyak yang nyumet mercon. Nah, yang dibuka itu cara bikin merakit petasan dan lain-lain lah, itu kan yang akan jadi bahaya seperti itu. Jadi kontrol orang tua, kontrol keluarga harus tetap eh, ter, terjalin dengan anak ketika anak remajanya masih menggunakan gadget seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dian. Oke. Baik, karena mengingat waktu sudah semakin siang, nggih, dan mungkin pertanyaan dicukupkan gitu dan bisa diagendakan lain hari mungkin, nggih. Ya, monggo kayaknya seru ya Mbak Erin ya. Ih, nggih, Bu. Seru sekali sepertinya sesi diskusinya. Iya. Baik, Boleh. mungkin ini sebelum mengakhiri acara, untuk peserta dimohon untuk open kameranya dulu, kita ambil dokumentasi. Sudah Mbak Erin? Oh, Nggih, sudah. Mbak Erin. Oh ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Erin, Mbak Dela untuk apa sudah ditemani saya. Terima kasih untuk Ibu Ati selaku Ketua Saimas, Bapak Ibu dosen Saimas, kakak-kakak mahasiswa Saimas semuanya, atau ada yang ikut dari umum. Terima kasih. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat, bisa membawa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Terus matur suwun, bila ada salah kata, saya juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini dan dilipat gandakan. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di acara terakhir, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dian sebagai narasumber atas ilmu yang telah disampaikan, dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam seminar kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.